Halo semua, saya Francisco Roger dengan NIM 11210231 dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Kevin Aditya dari Informatika Angkatan 2021 dengan NIM 11210237. Saya Roger dengan NIM 11 2002 23. Perkenalkan, nama saya Sani Halim dengan NIM 11-200-222. Kesempatan kali ini kami ingin presentasikan tentang korupsi di Indonesia, mulai dari apa itu korupsi hingga bagaimana korupsi itu jika ditinjau dari Pancasila. Pendahuluan. Di dunia ini pasti ada banyak jenis penyalahgunaan baik disengaja maupun tidak disengaja dalam sistem pemerintahan. Pejabat yang berkuasa seringkali menyalahgunakan kekuasaan itu dan menggunakannya untuk keuntungan mereka sendiri, tanpa memperhatikan negara atau kepentingan negara. Salah satu bentuk penipuan yang paling umum saat ini adalah korupsi. Banyak negara di dunia mengalami korupsi, termasuk negara kita Indonesia. Korupsi pemerintah menjalela di Indonesia karena banyak faktor. KPK didirikan untuk memberantas korupsi, namun pemberantasan korupsi di Indonesia saja tidak cukup. Pemerintah perlu lebih tegas terhadap pelanggaran yang terjadi agar tidak terjadi hal buruk di Indonesia. Pembahasan. Korupsi adalah penyalahgunaan dana pemerintah secara terselubung oleh seseorang untuk keuntungan pribadi atau keuntungan lain yang tidak terkait dengan urusan negara. Jika hal ini terjadi semakin banyak, maka akan berdampak sangat besar bagi negara dan mengganggu perekonomian negara. Jika ekonomi bergelojak, kehidupan negara juga terancam. Ada 3 faktor yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi, yaitu yang pertama, korupsi hanya terjadi ketika ada tekanan untuk menyelesaikan sesuatu dengan cepat. Tanpa tekanan, tidak ada yang melakukan korupsi. Tekanan ini bisa datang dari dalam, berupa keinginan hidup yang mudah dan mewah, atau bisa juga datang dari luar, seperti tekanan dari keluarga, lingkungan, dan lain-lainnya. Yang kedua, korupsi hanya terjadi ketika ada kesempatan. Mereka yang memiliki kesempatan memiliki kekuatan. Sekecil apapun kekuasaan seseorang, selalu ada kecenderungan untuk menyalahgunakannya. Bentuk yang ketiga, mereka yang mengambil kesempatan untuk melakukan korupsi disebabkan oleh tekanan rasionalisasi perilaku mereka sebagai hal yang wajar. Rasionalisasi ini membebaskan mereka dari rasa bersalah karena hak-hak orang lain berada di bawah kendali mereka. Dinyatakan dari kompas.com, dalam semester pertama tahun 2022, KPK telah melakukan 66 penyelidikan, 60 penyidikan, 71 penuntutan, dan mengeksekusikan putusan 51 perkara. Dari total perkara penyidikan, KPK telah menetapkan sebanyak 68 orang sebagai tersangka dari total 61 surat perintah penyidikan yang diterbitkan. Jika dirinci, perkara yang sedang berjalan pada awal semester sebanyak 99 kasus, dan itu pun termasuk dari kasus baru sprindik. Pancasila memiliki 5 sila yang masing-masing memiliki makna yang berbeda tetapi dengan satu tujuan, untuk menciptakan dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Korupsi merupakan salah satu kasus penipuan yang paling banyak terjadi di Indonesia. Tindakan ini hanya melanggar peraturan pemerintah, tetapi juga ideologi dan prinsip Pancasila. Ditinjau dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sila ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah yang utama. Dalam ajaran manapun tidak ada yang mengizinkan untuk kita sebagai manusia untuk mencuri, sedangkan korupsi sendiri adalah sebuah tindakan pencurian sehingga perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma agama. Sila kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti memperlakukan sesama manusia sebagaimana mestinya dan berlaku adil, martabat dan adil terhadap mereka. Melakukan korupsi berarti memperlakukan kekuasaan dan kedudukan sebagai tempat untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan demi kebahagiaan Anda sendiri, dan terlalu banyak kehilangan orang lain akibat tindakan korupsi tersebut. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia, yang artinya Indonesia adalah negara yang satu dan utuh. Ketika terjadi sebuah tindakan korupsi, maka akan muncul sebuah rasa ketidakpercayaan
kepada sesama bangsa, sehingga hal ini dapat menghancurkan kesatuan NKRI. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Di Indonesia, dalam pengambilan keputusan dilakukan secara bersama melalui musyawarah mufakat agar dapat berdampak baik bagi Indonesia. Tetapi dalam korupsi, nilai sila ini terabaikan karena keegoisan untuk memuaskan ego diri sendiri. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini memberikan nilai keadilan rakyat Indonesia dalam aspek sosial, yang mana setiap orang memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus terpenuhi. Namun, korupsi merupakan sebuah tindakan di mana pelakunya mengambil sesuatu yang bukan haknya, serta juga membuat orang tersebut mengabaikan. Untuk studi kasus korupsi, kelompok kami mengambil kasus dari Surya Darmadi. Surya Darmadi ini adalah bos produsen goreng merek Palma. Surya Darmadi awal bulan Agustus 2022 resmi ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang merugikan negara hingga 78 triliun rupiah. Surya Darmadi merupakan pemilik dari PT Duta Palma yang merupakan produsen minyak goreng merek Palma. Surya bersama Bupati Indragiri Hulu periode 1999 sampai 2008 Raja Tamsir Rahman terjerat kasus korupsi di dalam kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. Jaksa Agung menyatakan kerugian negara tersebut timbul akibat penyalahgunaan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan Indragiri Hulu atas lahan seluas 37.095 hektar. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat ex-gubernur Riau, Anas Mamun, dan rekan-rekannya yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap ahli fungsi lahan pada September 2014. Akhir bulan lalu, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru memvonis Anas 1 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Memecahkan rekor korupsi dengan nilai terbesar sepanjang sejarah. Tentu saja Surya Darmadi bukan pengusaha yang kecil. Dirinya bahkan sempat tercatat sebagai orang terkaya ke-28 di Indonesia versi majalah Forbes tahun 2018 dengan kekayaan 20,73 triliun rupiah. Ini diduga menyuap Anas Mamun dengan uang 3 miliar rupiah untuk mengubah lokasi perkebunan PT Duta Palma menjadi bukan kawasan hutan. Saat ini Surya Darmadi telah kembali ke Indonesia dari sebelumnya yang berada di Taiwan dan harus mendekam selama 20 hari di rumah tahanan Salemba. Terhitung sejak 15 Agustus hingga 3 September 2022 untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut. Kejaksaan Agung tengah memeriksa 3 orang saksi yang terkait dalam PT Duta Palma Group. Ketiga orang saksi diperiksa yaitu AH selaku marketing supervisor PT Wana Mitra Permai. Saksi kedua yaitu inisial AD selaku direktur PT Wana Mitra Permai. Dan saksi ketiga yaitu berinisial TTG selaku direktur PT Palma 1, PT Palma Agro Lestari, dan PT Seberida Subuh. Sebagai penutup, kami memberikan kesimpulan dari materi yang disampaikan sebelumnya, bahwa 1. Korupsi adalah penyalahgunaan dana pemerintah secara terselubung oleh seseorang untuk keuntungan pribadi ataupun keuntungan lain yang tidak terkait dengan urusan negara. Kemudian yang kedua, penyebab korupsi kerap terjadi adalah dikarenakan mereka yang melakukan memiliki keinginan untuk memperkaya diri sendiri
baik dari keterpaksaan ataupun menganggap korupsi itu merupakan sebuah cara yang lazim untuk dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah tindakan korupsi sangatlah bertentangan dengan ideologi Pancasila, karena dalam Pancasila sangat diutamakan untuk kita memperhatikan kepentingan bersama seluruh rakyat dalam setiap keperluan. Namun, dalam korupsi, tindakan ini justru merupakan tindakan yang sangat egois dan hanya mementingkan kesenangan diri sendiri ataupun kelompok tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami bawakan ini dapat berguna bagi kita semua.